Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom saudara-saudari. Selamat bertemu kembali melalui santapan firman Tuhan hari ini, Sabtu dalam minggu biasa ke-21, 27 Agustus 2022. Injil renungan kita pada hari ini ialah Matius bab 25 ayat 14 hingga 30. Mari kita sama-sama dengarkan. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian, dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama kemudian pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta." Maka kata tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur dan memungut di tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini terimalah milik Tuan." Maka tuannya menjawab, "Hai, engkau hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima uang itu serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil.
Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan ada ratap dan kertak gigi. Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, hari ini kita telah mendengar perlunya kesetiaan dalam hidup. Secara khusus lagi, Yesus katakan dalam perkara kecil, setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Jarang-jarang juga kita menghadapi perkara yang besar, tetapi banyak kali atau selalu kita menghadapi perkara-perkara yang kecil. Namun perkara yang kecil itu kalau dikumpulkan boleh juga membukit seperti bukit yang besar. Kita boleh menghilangkan bukit atau mengubah bukit dengan sedikit demi sedikit meruntuh dan mengangkat tanah dan batunya. Kemudian kita dapat membuat bukit gubahan sendiri dengan mengumpulkan tanah dan batu dari bukit asal. Yang penting untuk renungan dalam proses mengubah bukit atau membina bukit baru dalam cara kecil-kecilan atau sedikit demi sedikit ialah komitmen. Komitmen sedemikian selaras dengan kemampuan dan keinginan sendiri. Kalau satu kali saja mengangkat satu bukit, kita tahu memang mustahil. Tiada guna. Buang masa, buang tenaga tanpa pahala. Tidak ada terjadi sesuatu yang terbaik tanpa usaha dan komitmen. Kerja singkat karena tiada perancangan, tiada matlamat, dan tiada perincian untuk mencapai tujuan yang terbaik biasanya dan hampir semuanya gagal. Saudara-saudari, sebentar berlalu Yesus mengumpamakan kerajaan Allah yang diberikan mengikut kesanggupan setiap pribadi. Perkara penting yang pertama ialah menilai dan menghargai pemberian itu. Orang pertama dan yang kedua menerima kerajaan Allah itu dengan gembira, rasa syukur, dan maukan pemilikan itu lebih menggembirakan dan lebih rasa bersyukur. Dua orang itu menggunakan kebijaksanaan, memperbanyakkan, memperkuatkan, atau memperkembangkan kerajaan Allah itu. Sebentar saudara-saudari, sebenarnya kerajaan Allah itu bermaksud damai sejahtera. Dua orang yang menerima pemberian itu berjaya melipat gandakan damai sejahtera yang mereka terima. Sungguh berbeza dengan cara hidup orang yang ketiga itu. Orang itu hanya sibuk dengan menjatuhkan maruah orang lain, selalu dalam prasangka jahat dan malas. Tiada hati yang baik, tiada niat merancang, dan tidak mau melaksanakan yang baik, sama saja dengan tiada menerima karunia, tiada berkat. Saudara-saudari, yang pasti dalam setiap orang yang hidup memang pun pemberian Tuhan. Kita lebih bersyukur lagi karena Tuhan memberikan kuasa yang menimbulkan kebaikan dan kebahagiaan, yaitu Roh Tuhan dalam hidup. Baiklah, jangan kuburkan Roh Tuhan di tanah, melainkan dikubur atau ditanam dalam hati, supaya ia tumbuh dan berkembang sampai mewah dengan kedamaian dan kebahagiaan. Tuhan yang memberkati.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.